order 1 sederhana, dan kita diminta untuk mencari solusi Y-nya itu apa, gitu ya. Sebelum itu kita ubah terlebih dahulu diferensial Y ini akan sama dengan fx dikali diferensial x, gitu ya. Sehingga kalau kita integralkan yang kiri, maka kita punya integral yang kanan. Integral yang kiri akan menjadi Y, yang kanan ya tentunya yang kanan saja. Ya, kita tidak tahu akan jadi apa. Tentunya integral fx, kalau f kapital adalah anti turunan dari f, ya mungkin ini bisa ditulis f kapital ditambah c. Solusi umum dari persamaan diferensial itu adalah apa? Jadi saya punya turunan dari Y terhadap X adalah X dibagi Y kuadrat. Saya diminta untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial ini. Tentunya yang pernah saya katakan gitu ya, sebelumnya bahwa kita memisahkan antar variabel. Jadi ini Y-nya saya pisahkan menjadi di sisi kiri, lalu X-nya di sisi kanan. Selanjutnya kita integralkan masing-masing, lalu kita punya, ini akan sama dengan gitu ya, yang kiri akan sama dengan Y pangkat 3 dibagi 3, gitu ya. Tentunya ditambah C1, yang kanan akan menjadi X kuadrat dibagi 2 ditambah C2. Nah, nanti C1 dikurangi C2 dikurangi C1, kita anggap saja C. Jadi kita punya sama dengan X pangkat 3 dibagi 2 ditambah C. Supaya tidak ada pembagi, gitu ya, maka kita kalikan kedua ruas dengan 6, gitu ya. Maka kita punya ini akan menjadi 2Y pangkat 3. Oh, karena kita yang ditanya Y saja, berarti ya kita kalikan 3 saja, berarti kita punya Y pangkat 3 sama dengan 3/2 X pangkat 3, ditambah 3C. Oh, ini saya katakan 3C3 saja ya. Jadi 3C3 saya katakan sebagai konstanta. Jadi Y-nya apa? Y-nya ya tentunya adalah 3/2 X kuadrat, gitu, ditambah C pangkat 1/3. Begitu saja ya, jadi langkahnya dipisahkan antar variabel, lalu diintegralkan masing-masing ruas. Nah, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Apakah cukup jelas? Kalau cukup jelas bisa berikan emot oke, gitu. Supaya saya tahu kalau cukup jelas. Oke ya. Ibu mau nanya, Ibu. Oh, ikhlas mau nanya. Tidak jadi oke. Oke, ikhlas. Kalau bisa mengintegralkan 2 kali, itu gimana, Ibu? Integralkan 2 kali. Maksudnya gimana tuh ikhlas? Jadi misalnya 2X diintegralkan, kan nanti jadi X kuadrat plus C. Nah, X kuadrat plus C-nya itu mau diintegralkan lagi. Oh, iya diintegralin aja. Kenapa? Misalkan saya nanti gimana, Ibu? konstantanya tetap jadi CX, nanti ditambah D. Jadi misalkan ikhlas punya ini, saya sebut namanya fx gitu ya. Jadi kita integral fx gitu, dx ya tentunya jadi integral dari x kuadrat ditambah c dx. Jadi c-nya jangan dihilangkan ya. Jadi ini akan menjadi x pangkat 3 dibagi 3 ditambah cx ditambah d. Jadi kita punya dua konstanta. Ini akan berlaku untuk mungkin contoh soal yang ini ya. Yang kecepatan, ada percepatan, dan ada posisi. Jadi biasanya kita harus mengintegralkan 2 kali dan jangan hilangkan si C ini. Gitu ya. Begitu? Ikhlas, apakah menjawab? Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita lanjut. 27 di mana? 27 di sini saja gitu ya. 27. Kita diminta untuk mencari apakah pernyataan. Kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Tentunya kalau benar atau salah ya kita ya buktikan saja. Gitu. Maksudnya gimana sih Bu? Kalau misalkan artinya ini gitu ya, berarti artinya ini adalah integral dari ini gitu ya. Yang kiri itu yang kanan itu merupakan anti turunan dari yang kiri. Ya artinya kalau kita turunin yang kanan, dia sama dengan yang dalamnya atau enggak. Gitu aja. Jadi kita turunkan saja, karena ini artinya anti turunan dari ini adalah apakah benar ini gitu ya.
Anti turunan dini adalah apakah benar ini? Rasanya kita pernah bahas ini ya. Tapi di tutorial di 2020. Wah ya, saya yakin saya pernah bahas ini. Intinya gitu ya. Jadi saya kira di kelas saya pernah bahas gitu ya. Jadi kalau artinya ini adalah apakah si fx gitu ya, apakah si yang kanan gitu ya, itu merupakan anti turunan dari ini atau tidak. Kalau saya nulis ini, berarti saya harus memeriksa apakah benar f aksen x itu sama dengan fx atau tidak. Apakah benar gitu ya? Apakah benar? Apakah benar? Apakah ini benar? Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa pernyataan yang atas ini benar, ini pernyataan ini akan benar ya jika kita turunkan yang fx itu dia akan sama dengan yang di dalamnya. Oke. Jadi ini akan benar jika ini. Jadi kalau teman-teman diminta mana sih pernyataan di bawah ini yang benar gitu ya, dan ada anti turunan, ini artinya anti turunan atau integral tak tentu, yang kanannya merupakan hasil dari integral tak tentunya gitu ya. Jadi ya tinggal turunin aja yang ini sama dengan yang ini atau enggak kayak gitu. Tentunya dengan secara kasat mata, kok kasat mata ya. Tentunya yang satu benar gitu ya. Ya bisa diperiksa gitu ya. Ini pernah saya bahas, jadi saya akan cepat saja. Karena apa ini benar ya, 3 dikali 2, 6, lalu 2x tambah 1 dikuadratkan. Yang B pasti salah gitu ya. Karena dalam kalau akar kan pasti diturunin juga dalamnya harus begini gitu ya. Yang C kalau kita turunkan ini apakah betul? Ini salah juga. Kenapa salah? Ya kenapa salah? Karena masih ada 2 di sini. Oh ini benar ya. Benar tahu Bu. Ini benar ya. Ini kan jadi 3/2 gitu ya. Kalau diturunin kan jadi 3/2 gitu ya. Jadi 2x plus 1 pangkat setengah. Lalu kita kalikan 2. Oke. Ini benar. Ini apakah salah atau benar? Ya adik-adik harus periksa gitu. Apakah turunan dari ini adalah ini? Saya kira nggak tahu. Saya harus ngotrek. Min x dikali 2x. Oke. 1 dikurangi. Ini benar juga gitu ya. Intinya harus diperiksa apakah ini kalau diturunkan jadi ini atau tidak. Yang E ya, saya kira salah gitu ya. Karena masih ada turunan sekan. Sekan turunannya adalah sekan dikali tan. Yang ini apa ya? Yang ini mungkin benar. Yang ini mungkin benar. Oke, ini benar ya. Jadi bisa diperiksa masing-masing gitu apakah ini kalau diturunkan jadi ini atau tidak. Kalau tidak ya berarti salah. Gitu ya. Kalau tentukan anti turunan ya teman-teman bisa pakai aplikasi gitu ya, aplikasi apapun atau manual. Kalau manual ya seperti saya gitu ya. Saya contohkan yang manual, tentunya kita menggunakan teorema-teorema yang sudah diberikan gitu ya. Salah satu teoremanya adalah yang di atas. Salah satu teoremanya adalah yang poin-poinnya saya berikan. Integral dari x pangkat r dibagi dengan x pangkat r gitu ya. Dari dx ini akan sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 tambah c. Tentunya untuk ini hanya berlaku untuk r-nya tidak sama dengan b1. Lalu yang kedua yang sudah pernah dibahas adalah integral gitu ya, dari apa lagi? Dari sin gitu ya, integral sin. Tentunya dia akan sama dengan min cos. Lalu integral cos gitu ya, dia akan sama dengan sin gitu ya. Lalu teorema satu lagi mungkin teorema substitusi gitu ya, integral dari tadi sudah dibahas yaitu f aksen dari gx gitu ya, dikali g aksen x dx ini akan sama dengan f gx ditambah c. Nah, kalau bingung sama ini, teman-teman mungkin udah pernah ya di SMA gitu, misalkan gx-nya adalah u ya. Maka saya punya diferensial u adalah g aksen x dikali dengan dx. Sehingga yang sebelah sini akan menjadi u gitu ya, du. Sehingga yang sini akan menjadi f aksen u gitu ya, dikali dengan du. Ya, tentunya integral f aksen u du ya f aksen f saja gitu. Tambah c. Integral f aksen tentunya f saja.
Berarti F kita, U kita adalah GX. Gitu ya. Jadi ini itu substitusi, jadi saya punya ini. Kalau lebih familiar yang bawah juga boleh pakai yang bawah ya. Nah, tentunya ini hanya mengingatkan saja, ya ini yang kita dapatkan di beberapa teorema di 3.8, gitu ya. Jadi untuk mengerjakan ini kita butuh itu, dan tentunya sifat kelinearan ya. Jadi artinya integral dari fx ditambah atau dikurangi gx dx ini akan sama dengan integral dari fx dx gitu ya, ditambah atau dikurang integral gx dx. Artinya ini ditambah dikurang ini ditambah berlaku, dikurang juga berlaku, gitu ya. Kalau dikalikan konstanta juga begitu. Ini hanya mengulang supaya teman-teman ingat gitu ya apa saja yang pernah kita bahas. Seperti ini. Jadi kita akan menggunakan poin-poin ini untuk mengerjakan 28. Atau tentunya gitu ya, pakai simbol lab juga sudah bisa, atau pakai yang lainnya. Ini gampang sekali mungkin. Kita akan pisahkan gitu ya. Tidak usah pisahkan, pakai pemisahan. Jadi kita integralin masing-masing ini. Kalau saya sederhanakan ini adalah x pangkat min 3. Jadi 2x kalau diintegralin menjadi 2 dikali x pangkat 1 plus 1 dibagi dengan 1 ditambah 1. Ditambah dengan 1/5. Ini artinya x pangkat 0 nih. Jadi x pangkat 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1. Dikurangi dengan 2 dikali x pangkat min 3 tambah 1 dibagi dengan min 3 tambah 1. Gitu ya. Jadi tentunya jangan lupa tambah C. Ini akan sama dengan 2 dibagi 2, ini habis. Ini menjadi x kuadrat. Ditambah dengan 1/5x gitu ya. Dikurang dengan ini min 2, ini min 2 juga, berarti habis. Tinggal 1. Ditambah dengan 1/x kuadrat. Ditambah C. Gitu ya. Kalau yang B gimana? Gitu. Yang B saya letakkan di sini. Kita buka kurungnya terlebih dahulu atau enggak kita ya benar ya. Buka kurungnya atau tidak kita bagi saja ini dengan ini. Jadi ini sisanya adalah 3/2. Lalu saya buka kurungnya. Sehingga ini akan menjadi T pangkat 1 dikurangi 3/2 ditambah dengan 1 ditambah dengan T pangkat min 3/2. Ya. Tidak jelas 3-nya min 3/2. Sehingga dt jangan lupa ini akan sama dengan itu integral dari T pangkat min setengah ditambah dengan T pangkat min 3/2 dt. Sama dengan integral dari T pangkat setengah tentunya adalah T pangkat min setengah ditambah 1 dibagi dengan min setengah ditambah 1. Integral dari T pangkat min 3/2 adalah T pangkat min 3/2 ditambah 1 dibagi dengan min 3/2 ditambah 1. Tentunya jangan lupa konstantanya. Ini akan sama dengan min setengah ditambah 1 adalah setengah. Jadi kalau 1 dibagi setengah ya jadi 2. Ya. Dikali T pangkat setengah. Lalu ditambah min 3/2 ditambah 1 adalah min setengah. Jadi ini menjadi min 2, T pangkat min setengah. Ditambah C. Bu. Ini T ya. Oke. Gitu. Jadi ini saja. Boleh sampai sini atau mau disederhanakan lagi juga boleh ya. Nah, sederhana lagi juga boleh. Waduh, banyak sekali. 2T dikurangi 2. 2-nya mau keluar juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang C gimana? Ada ide nggak yang C? Ini pakai substitusi. Kalau pakai substitusi, Pak Bara sudah memberikan hint. U-nya itu yang ada di dalam suatu fungsi. Nah, kira-kira U-nya apa? X pangkat 3 tambah 4. Oke, X pangkat 3 tambah 4 ya. Jadi kita punya 4 saya seperti U, gitu. Jangan bingung, ini adalah 4. Diferensial U itu sama dengan 3X kuadrat dx, gitu ya. Karena kita punyanya di sini X kuadrat dx, jadi kita bagi kedua ruas gitu ya. Bagi kedua ruas dengan 3, sehingga kita punya di sini sepertiga du sama dengan X kuadrat dx.
Nah, dengan menggunakan yang poin 4 gitu ya, ini akan berubah menjadi integral. Akar X pangkat 3 plus 4 itu sama dengan akar U, gitu ya. Nah, ini menjadi akar U. X kuadrat DX itu akan menjadi sepertiga DU. Jadi ini dikali dengan sepertiga DU. Ya, sepertiganya boleh keluar sehingga kita hanya mengintegralkan akar U DU. Akar U itu adalah U pangkat setengah. U pangkat setengah gitu ya. Sehingga ini akan menjadi setengah dikali U pangkat setengah ditambah 1 dibagi dengan setengah ditambah 1 ditambah suatu konstanta. Jadi kita punya nih setengah tambah 1 adalah 3/2 gitu ya. 3/2 tapi kita kalikan 3 nih. Terus apa? Enggak ada ngaruhnya ya. Jadi kita punya di sini akan sama dengan 3/2, oke, 1/3 dikali 2/3 gitu dikali U pangkat 3/2 ditambah C. Jadi ini adalah 2/9 U pangkat 3/2 ditambah C. Ya. Saya kira yang D secara cepat gitu ya. Kita bisa bilang U-nya adalah 2X gitu ya. Sehingga DU-nya adalah 2DX. Padahal kita punya di sini DX saja, berarti setengah DU. Secara cepat ini bisa kita bilang ini adalah setengah gitu ya. Dari minus setengah dari cos 2X, lalu ditambah dengan 2 sin X ditambah C. Bisa adik-adik periksa. Jadi ini pakai substitusi, U-nya adalah 2X ya. Untuk yang E, kira-kira sama dengan apa? Nah, ini saya tanya karena mudah. Kira yang E apa? Integral dari 2/5 sekant theta tan theta adalah? Integral dari sekant theta tan theta adalah? 2/5 sekant theta. Betul. Ya, karena sekant theta kalau diturunin adalah sekant theta tan theta. Ya. Yang F juga mudah gitu ya. Mudahnya dari mana gitu ya. Kita ubah dulu tan itu menjadi sin T dibagi dengan cos T, lalu sekant adalah seper cos T gitu ya. Sehingga integral ini akan menjadi integral dari sin T ditambah dengan 1 D. Ini akan menjadi integral sin adalah min cos, integral 1 adalah T. Kita tambah C. Begitu saja. Oke. Nah, kita ke bab 3.9 yaitu tentang persamaan diferensial dengan kondisi yang diberikan. Artinya nanti kita diminta tidak umumnya saja, tapi ada ini persamaan, ini penyelesaian gitu ya, atau solusi khususnya. Kenapa disebut solusi khusus? Karena kita diberikan titik, diberikan kondisi seperti kondisi, bukan kondisi awal juga ya, titik yang dilalui gitu ya. Jadi saat X-nya 1, Y-nya 1. Oke. Di cara penyelesaiannya tentunya seperti tadi, kita satukan gitu ya. Artinya kita pisahkan variabel Y pada ruas kiri dan variabel X pada ruas kanan. Jadi kita punya untuk yang A, DY, diferensial Y akan sama dengan X kuadrat ditambah 1 dari dikali dengan diferensial X. Kita integralkan kedua sisi, gitu ya. Jadi kita punya, ini seperti integral 1 dari DY yang sama dengan Y ditambah dengan C1. Lalu yang sebelah kanan adalah integral X kuadrat adalah X pangkat 3 dibagi dengan 3. Integral 1 tentunya akan menjadi X. Ditambah dengan suatu konstanta. Nah, supaya konstantanya nggak ada 2, karena C2 dikurangi C1 juga jadi suatu konstanta, gitu ya. Tadi kita sebut saja C2 dikurangi C1 adalah C. Gitu. Jadi kita punya solusinya sebenarnya ini. Ya. Tapi kita masih punya C nih. Makanya ada suatu kondisi. Maksudnya diberikan suatu kondisi. Saat X-nya 1 gitu ya. Saat X-nya sama dengan 1, ternyata Y-nya juga 1. Sehingga kita punya saat Y-nya 1 gitu ya. X-nya juga 1 nih. Jadi 1/3 ditambah 1 ditambah C. Ya. Sehingga saya punya C kita adalah min 1/3.
Jadi solusi khususnya apa? Solusi gitu ya dari persamaan diferensial A gitu ya adalah tentunya Y sama dengan gitu ya X pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan X ditambah dikurangi dengan sepertiga. Begitu. Ini namanya solusi khusus. Ini namanya solusi khusus, yang ini namanya solusi umum. Gitu ya, ini namanya solusi umum. Kenapa umum? Karena ada C-nya ya. Artinya dia belum memasukkan kondisi khususnya. Kondisi khusus itu adalah ketika X sama dengan 1, di sini gitu ya, di yang A, Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau umum, kita belum memasukkan ini. Artinya ya dia berlaku umum. Setiap Y sama dengan ini, maka di Y per DX kita pasti X kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Ini namanya solusi khusus. Solusi khusus. Oke. Saya kira akan saya bahas semua gitu ya. Saya bahas yang C saja. Jadi C gitu ya. Saya punya C dy per dx kita itu sama dengan 6x dikurangi 6x dikurangi x pangkat 3 dibagi dengan y 2y. Itu lalu diketahui saat x-nya 1, saat x-nya 0, y-nya adalah 3. Jadi y sama dengan 3 di x sama dengan 4 ya. Ini artinya x-nya saat x-nya 0, y-nya 3. Pertama-tama seperti yang A gitu ya. Kita pisahkan kedua variabel pada ruas yang berbeda. Jadi saya punya ruas kirinya adalah 2y dikali diferensial y. Yang kanan adalah 6x dikurangi x pangkat 3 dikali dengan diferensial x. Lalu saya integralkan kedua ruas, maka yang kanan saya akan dapatkan ini menjadi y kuadrat gitu ditambah suatu konstanta. Lalu yang kanan adalah 6 dikali x kuadrat dibagi dengan 2 dikurangi dengan x pangkat 4 dibagi dengan 4 gitu ya. Ditambah dengan suatu konstanta. Jadi saya punya ini y kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4 dibagi 4 ditambah dengan c. Tentunya ini dengan C sama dengan C2 dikurangi C1. Gitu ya. Ini adalah solusi umumnya. Jadi boleh nggak langsung Y sama dengan akar dari itu saja? Boleh saja sih, tapi sampai sini juga cukup ya. Jadi ini mestinya Y sama dengan plus minus akar dari itu. Gitu ya. Tapi sampai sini cukup saja. Lalu saya punya solusi khususnya adalah saat X sama dengan 0 nih, ternyata Y saya adalah 3. Jadi saya punya nih 9 sama dengan 3 kali 0 dikurangi 0 dibagi 4 ditambah dengan C. Sehingga C saya adalah 9. Itu ya, solusi khususnya tentunya adalah Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat dikurangi dengan X pangkat 4 ditambah 4 ditambah 1. Dibagi 4 tambah 9. Boleh saja sih langsung Y sama dengan plus minus akar dari 3x kuadrat min x pangkat 4 dibagi 4 ditambah 1. Mungkin pertanyaan yang akan muncul adalah apakah ini selalu positif gitu ya? Apakah ini tidak pernah negatif? Mestinya sih nggak pernah ya. Adik-adik bisa periksa bahwa determinan dia gitu ya. Dia kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti ya. Kurang dari 0 atau mestinya ini determinannya kurang dari 0. Bisa diperiksa nih determinannya, berarti ini seperti variabel kita adalah x kuadrat gitu ya. Determinannya adalah b kuadrat adalah 3 kuadrat dikurangi dengan 4 AC. A-nya adalah 1/4 gitu ya. Gitu ya. Dikurangi dengan A-nya adalah 1/4. Tuh, ternyata dia bisa jadi negatif. Bisa jadi negatif ya. Berarti ini tidak definit positif tuh. Menarik. Ini menarik loh. Artinya dia tidak berlaku secara umum gitu ya. Kalau adik-adik bisa lihat di Desmos, mungkin ingat-ingat gitu ya fungsinya apa. Jadi nanti ini menarik, solusi yang menarik gitu untuk kalau orang matematika sih bilangnya menarik gitu ya. Saya punya ini Y kuadrat gitu ya, sama dengan apa tadi? 3x kuadrat
lalu dikurangi dengan X pangkat 4 dolar. Pangkat 4 dolar. X pangkat 4 dibagi dengan pangkat 4, lalu saya bagi dengan 4, lalu saya tambah 9. Nah, kira-kira begini gitu ya. Oh, cantik sekali ya gambarnya. Artinya X-nya mungkin negatif. Oh, saya pengennya apa sih? Oh, apakah ini? Mana ya? Ini apa sih? B kuadrat min 4 AC. Ini harusnya 9 gitu ya, ditambah dengan 9. Benar. Apa kita tidak melakukan kesalahan? Kan? Oh, saya ngerti. Nah, oleh karena itu X-nya tidak berlaku untuk setiap bilangan real gitu ya. Jadi artinya X-nya hanya berlaku untuk ya segini nih, segini. Jadi dia akan positif gitu. Kalau misalkan X-nya adalah X-nya lebih besar dari berapa ini? X-nya lebih besar dari min 3,8 mungkin ya. Min 3,8 lalu dia kurang dari min 3,8. Jadi ini lucu sekali bentuk fungsinya, bentuk kurvanya gitu ya, karena itu kan jadi kurva gitu ya. Jadi Y sama dengan akar 3X kuadrat min X pangkat 4 ditambah 9 itu yang atas, kalau yang dikurangi akar berarti yang bawah. Gitu ya. Jadi solusinya adalah ini. Lucu. Lucu enggak sih? 0,3 ya. Jadi saat X-nya 0, Y-nya 3. Jadi bisa adik-adik lihat di sini. Saat X-nya 0, Y-nya 3. Gitu ya. Saat X-nya 0, Y-nya 3. Bisa juga 0 saat 0, Y-nya min 3. Tapi kan boleh saja memenuhi satu saja. Gitu ya. Kan yang diketahui cuma 0,3. Yang diketahui cuma yang ini ya, itu yang memenuhi ini, yang biasanya yang di soal yang diketahui ya cuma satu titik yang dilalui gitu. Oke, salah satu titik yang dilalui. Saya mau ngomong gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Udah ngomong panjang lebar gitu ya. Oh, masih oke, masih aman? Kalau aman boleh kasih emot apapun. Aman, Bu. Aman ya. Oke. Aman ya. Oke, sekarang saya rasa yang ini adik-adik bisa selesaikan sendiri. Nah, kita akan bahas yang order 2 gitu ya, karena ini jadinya ada siapa ini? Jadi kita ada kemungkinan besar kita harus mengintegralkan ini 2 kali. Gitu ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan yang ditanyakan ikhlas gitu ya. Selesaikan persamaan diferensial dengan kondisi yang diberikan. Jadi saya punya persamaan diferensial order 2 sederhana gitu ya. Kenapa sederhana ya? Karena itu masih sederhana. Saya punya nomor 30 gitu ya. Saya tuliskan di sini 30A. Jadi saya punya turunan kedua dari Y terhadap X. Itu sama dengan 0. Dan saya punya diberikan gitu ya bahwa turunan Y di 0 gitu ya. Itu sama dengan 2. Dan saat X-nya 0, Y-nya 0 juga. Gitu ya. Ini artinya saat X-nya 0, Y-nya 0 juga. Nah, di sini karena diketahui, jadi ditanyanya apa? Ditanyanya kita diminta fungsi Y ini apa? Ya. Nah, yang ini persamaan diferensial order 2 kita bisa tuliskan sebagai ddx dari Y aksen. Sebenarnya kan gitu ya. ddx dari Y aksen ternyata dia sama dengan 0. Nah, tentunya di sini kita punya dy aksen kita sama dengan diferensial Y aksen kita itu sama dengan 0 dikali dx. Ya, artinya 0 aja. Gitu ya. Nah, integral dari ini gitu ya. Integral dari ini akan menjadi Y aksen. Integral 0 ya tentunya konstanta aja. Integral 0 ya 0 gitu ya. Ini artinya 0 tapi 0 gitu ya. Ini 0 ditambah dengan konstanta. Nah,
Selanjutnya kita diberikan nih, ketika X-nya 0, Y aksen kita itu sama dengan 2. Jadi ini Y aksen gitu ya, Y aksen 0 itu sama dengan 2. Ya. Artinya kalau kita masukkan X-nya 0, berarti ini Y aksen 0, Y aksen 0 itu tetap sama dengan C. Dan kita punya Y aksen 0 kita itu sama dengan 2. Berarti kita sudah dapatkan konstanta yang pertama adalah 2. Nah, di sini selanjutnya kita dapatkan berarti Y aksen X gitu ya. Y aksen X kita itu sama dengan 2. Y aksen X itu artinya adalah Y dy dx gitu ya. Dy dx ini sama dengan, sehingga saya punya Y saya adalah 2 dx. Baru deh kita integralkan kedua ruas. Ini akan sama dengan Y yang ruas kanan adalah Y ditambah C1 tentunya. Yang ruas kanan supaya nggak sama-sama C gitu ya, mungkin saya tuliskan ini D saja. Yang kanan akan menjadi 2X ditambah dengan D2. Gitu ya. Jadi saya punya Y sama dengan 2X ditambah dengan D. Dengan D itu apa? D adalah D2 dikurangi D1. Jadi karena saat X-nya 0, Y-nya juga 0, maka memenuhi ini saat X-nya 0, Y-nya adalah 0. Jadi saya punya 0 kali 2 dikali 0 ditambah 2. Berarti D saya adalah 0. Jadi solusi khususnya apa? Ya, solusi khususnya tentunya adalah Y sama dengan 2X gitu ya. Karena D-nya 0. Di solusi khususnya, khusus gitu ya. Dari PD orde 2, PD orde 2 yang A gitu ya, adalah Y sama dengan 2X. Kalau misalkan ingin memeriksa apakah benar atau tidak gitu ya, tentunya dia memenuhi ini dulu atau tidak. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Oh, betul. Kalau saya turunkan sekali gitu ya, dia akan menjadi 2. Oh, berarti ketika X-nya 0, dia 2, benar. Bahkan dia berlaku untuk setiap X. Gitu. Lalu saya turunkan 2 kali, ya dia akan 0. Jadi benar gitu ya.
Pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Pada akhirnya aku berdoa, namaku akan kau bawa, berbaring tersentak tertawa, tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya. Maaf ya. Ya gitu deh. Lampunya tiba-tiba mati, ya jadi saya terputus. Kita lanjutkan lagi bahasan kita gitu ya. Bahasan kita sampai mana? Sampai sini gitu ya. Untuk yang B saya kira hampir sama gitu ya, tapi ini enggak 0. Jadi dibahas, tidak perlu dibahas ya. Jadi hint-nya seperti tadi, kerjakan seperti tadi saja. Ya, tapi ini ada fungsinya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Kalau aman, boleh berikan emot. Boleh enggak? Oke ya. Oke, sekarang kita ke nomor 31. Jadi saya punya kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik 9,4. Dan di setiap titik A, FA dengan A lebih besar dari 0 memiliki kemiringan garis singgung sebesar 3 alfa. Kalau misalkan kita simbolkan gitu ya, kalau kita bukan simbolkan ya, kalau kita sajikan soal cerita ini menjadi bentuk persamaan diferensial, kira-kira persamaan diferensialnya seperti apa? Ada yang bisa? Boleh memberikan ide nomor 31. Saya kata cerah. Oke ya. Nah, kira-kira idenya gimana? Ada yang bisa memberikan idenya? Salah juga tidak apa-apa, kan kita belajar bersama gitu ya. Jadi katanya saya punya kurva gitu ya, saya gambarkan kurva, terserah saja kurva gitu. Katanya dia melalui 9.4, artinya saat X-nya 4 gitu ya, Y-nya adalah 9. Ya, atau kalau seperti tadi saat Y sama dengan 4, kebalik ya saya, di X sama dengan 9. Itu adalah kondisi khususnya gitu ya. Katanya di setiap titik
A, FA gitu ya. Kemiringannya, kemiringan dari garis singgungnya, berarti kemiringannya ini dia adalah 3 akar A. Nah, kira-kira persamaan diferensialnya gimana? Jadi dx ya sama dengan apa? Ada yang bisa? Ada yang punya ide? Berarti turunannya akar 3 akar A. Akar A, oke. 3 akar A. Akar A atau akar yang lain? F aksen X-nya 3 akar A. Oh, F aksen X sama dengan 3 akar A. Ya, yakin? Oke, maksud saya adalah oke ya. M itu, M garis singgung di titik A, M itu adalah dy dx. Jangan lupa dievaluasi di X sama dengan A. Jadi artinya dia sudah khusus untuk X sama dengan A. Makanya dia 3 akar A. Jadi kalau F aksennya sendiri sebenarnya sama dengan apa sih? Kalau 3 akar A, kalau kita bilang F aksen kita 3 akar A nih, berarti gradien di setiap titik X itu sama. Jadi di sini juga gradiennya 3 akar A gitu ya. Apakah betul? Di sini juga gradiennya 3 akar A. Di sini gradiennya adalah 3 akar A. Kebayang nggak maksud saya kalau saya nulis ini? Gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita punya ide gitu ya. Jadi kita evaluasi apakah ide kita itu memungkinkan atau tidak. Gitu ya. Jadi katanya kalau F aksen X kita gitu ya, F aksen X kita sama dengan 3 akar A, berarti di setiap X gitu ya, dia sama 3 akar A. Rasanya kurang tepat gitu ya, karena kalau di sini gradiennya nggak ke sana nih, gradiennya mestinya ke sini nih. Jadi mestinya gimana? 3 akar X. Betul, 3 akar X ya. Jadi ini 3 akar X. Karena di setiap titik beda, tapi dia gradiennya adalah 3 akar X. Kan A-nya boleh aja di sini. Dia tetap 3 akar A. A-nya boleh saja di sini 3 akar. Gitu ya. Jadi tergantung A-nya ada di mana. Makanya dia tergantung X-nya ada di mana. Karena X sama dengan A. Jadi kita punya ini adalah persamaan diferensial kita. Nah, kita selesaikan seperti biasa. dy kita akan sama dengan 3 akar X dx. Kita kenakan kedua ruas dengan integral gitu ya, jangan cacing, sehingga kita punya yang ruas kiri adalah Y ditambah dengan C1. Yang kanan apa? Yang kanan tentunya adalah 3 gitu ya, dikali X pangkat, akar X itu adalah X pangkat setengah. Jadi di sini 3 pangkat setengah ditambah 1, lalu saya bagi dengan setengah ditambah 1. Tentunya ditambah dengan suatu konstanta. Itu, jadi saya punya Y akan sama dengan 3 dibagi dengan 3/2, dikali dengan X pangkat 3/2 ditambah dengan C, tentunya dengan C adalah C2 dikurangi C1. Ya, ini bisa dicoret nih 3-nya. Nah, jadi ini 1 dibagi setengah, tentunya akan menjadi 2, di X pangkat 3/2 ditambah C. Nah, karena ada kondisi khusus nih, katanya saat X-nya 9, Y-nya adalah 4. Jadi artinya Y sama dengan 4 saat gitu ya, atau di saat aja lah, saat X sama dengan 9. Ya, berarti kita masukkan saat X-nya 9, 2 pangkat 9 pangkat 3/2 ditambah C, Y-nya adalah 4. 9 pangkat 3/2 tentunya 9 itu adalah 3 kuadrat gitu ya. Ke sini saja karena nabrak. Ini akan sama dengan 4 gitu ya. 2 dikali 3 kuadrat pangkat 3/2 ditambah C. 3 pangkat 2 pangkat 3/2 itu artinya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 3/2. Oh, masih ingat? Saya ingatkan saja kalau tidak ingat. Untuk A yang tidak 0 juga boleh sih. A sama dengan EA pangkat R gitu ya. Lalu dipangkatkan di X saja deh. Kalau saya punya X gitu ya, pangkat A lalu dipangkatkan B lagi, maka dia akan sama dengan X pangkat A dikali B gitu ya. Supaya ini ingat. Ini kan artinya X pangkat A gitu ya, dikalikan sebanyak B kali. Pada XA gitu ya, XA sebanyak B kali. Buktinya gitu.
XA itu kan berarti X sebanyak A gitu ya. Jadi A kali, terus ini A kali, A kali. Jadi A kali ada sebanyak B, berarti A kali ada sebanyak B. Oke, gitu. Jadi buktinya seperti ini sebenarnya. Jadi saya rasa ini di SMA juga sudah pernah. Jadi diingat-ingat saja, X pangkat A dipangkatkan B akan sama dengan X dipangkatkan A dikali B. Gitu ya. Ini ditambah C, gitu ya. Sehingga saya punya, ini akan menjadi 2, dikali 3 pangkat 3 adalah 27, ditambah dengan C. Sehingga saya dapatkan C kita adalah minus 50. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah, gitu ya. Jadi fungsi yang memenuhi masalah di atas, yang memenuhi masalah di atas, gitu ya. Masalah di atas adalah, gitu ya, adalah Y sama dengan 2 dikali X pangkat 3/2 dikurangi dengan 50. Untuk memeriksa apakah ini benar atau salah, adik-adik juga bisa gitu ya memeriksanya dengan cara kalau dimasukkan X-nya sama dengan 9, apakah benar Y sama dengan 4? Tentunya benar gitu ya. Karena ini kan jadi 54 dikurangi 50. Yang kedua kita turunkan gitu ya. Kita turunkan ini akan menjadi 2 dikali 3/2 dikali X pangkat setengah. Yang tentunya ini akan menjadi 3 X pangkat setengah. Jadi M untuk di titik X sama dengan A ya tentunya adalah 3 akar A. Jadi benar gitu ya. Jadi grafik kita adalah ini. Yang bawah ini untuk memeriksa saja apakah benar bahwa kurva ini memiliki masalah seperti yang ingin diselesaikan. Begitu. Hanya untuk checking gitu ya, pemeriksaan. Validasi lah kalau kita ngomongnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Kalau tidak jelas boleh bertanya, loh. Yakin? Tidak ada pertanyaan? Kalau yakin berikan tanda jempol gitu ya. Oke ya. Terima kasih Alvin. Oke, kita berlanjut ke 32. Ini adalah masalah-masalah yang mungkin sudah adik-adik ketahui di fisika gitu ya, masalah posisi, kecepatan. Ya, saya rasa di fisika gitu ya. Jadi misalkan saya punya ST itu adalah posisi dari suatu benda yang bergerak di sepanjang sumbu X gitu ya. Jadi bisa bayangkan dia bergerak sepanjang sumbu X. Pada saat T jika diberikan kecepatan setiap saat VT dan posisi pada suatu saat sebagai berikut. Jadi kita diminta untuk mencari apa ini? Tentukan posisi gitu ya ST kalau diketahui kecepatan setiap waktunya adalah ini. Saya rasa ini masalah yang cukup sama dengan tadi, tapi ya ini variabelnya S sama T aja gitu ya. Jadi ini bisa dibikin, ini ds per dt sama dengan 10t ditambah 5 gitu ya. Diketahui bahwa saat t-nya 0, S-nya adalah 0. Saya kira ini tidak perlu dibahas gitu ya, adik-adik bisa bahas sendiri dengan menganalogikan bahwa S kita adalah Y, lalu X kita adalah T gitu ya. Jadi ini ya kali ruas gitu ya, lalu diselesaikan. Oke. Kalau yang nomor 33 gimana? Nah, mungkin yang nomor 33, 34 ini dan ini mungkin ceritanya lebih panjang. Kita kerjakan saja 33 sampai 36 ya. Jadi 33 saya akan pilih A dan B salah satu saja. Oke ya. Yang 33 saya akan bahas yang mau yang mana? Mau yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Maunya yang mana? Yang B boleh, Bu. Yang B ya. Yang B. Ya, yang B. Jadi 33 saya akan bahas yang B ya. Yang A kayaknya familiar kali. Ya. Jadi kita punya hubungan antara kecepatan, percepatan, dan posisi.
kebalik ya. Saya punya hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan supaya urut. Jadi katanya gitu ya, katanya bahwa kecepatan gitu ya, kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Jadi fungsi posisi. Lalu saya punya juga percepatan itu adalah fungsi turunan dari fungsi kecepatan. Jadi kita simpan dulu memori ini bahwa kita punya itu. Nah, kita punya di sini yang diketahui adalah fungsi dari percepatan gitu ya. Fungsi percepatan berarti dia adalah dv per dt gitu ya. Dia sama dengan sin 2t dikurangi dengan 3 cos t. Tentunya kita selesaikan dulu satu-satu karena kan yang pada akhirnya kita pengen tahu S-nya apa gitu ya. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu fungsi dari kecepatannya. Seperti biasa gitu ya, kok biasa? Ya biasalah ya. Seperti biasa kita satukan yang satu variabel dengan variabel lainnya. Maksudnya kalau di sini ada V dan T berarti V-nya sendiri, T-nya sendiri. Gitu ya. Berarti saya punya dV sama dengan sin 2T dikurangi dengan 3 cos T. Tentunya dt gitu ya. Ini artinya diferensial dari kecepatan itu sama dengan sin 2T dikurangi 3 cos T dikali dengan diferensial T. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Lalu saya dapatkan yang ruas kiri adalah V ditambah dengan C1. Yang ruas kanan sin 2T rasanya tadi pernah saya kerjakan. Integral tak tentu atau anti turunan dari sin 2T adalah minus setengah cos 2T ya. Lalu integral dari min 3 cos T tentunya adalah min 3 sin T ya. Saya punya ini, jangan lupakan konstantanya. Saya dapatkan V akan sama dengan gitu ya, V akan sama dengan min setengah cos 2T dikurangi dengan 3 sin T ditambah dengan C. Yang syarat tentunya ini dengan gitu ya, C-nya itu adalah C2 dikurangi C1. Tanpa mengurangi perumuman, saya nggak usah nulis ini gitu ya, karena sudah paham bahwa C adalah C2 dikurangi C1. Nah, diketahui bahwa gitu ya, saat T-nya 0, kecepatannya adalah 2. Jadi saat T-nya 0, kecepatannya adalah 2. Sehingga 2 gitu ya sama dengan min setengah dikali dengan cos 0 gitu ya. Dikurangi dengan 3 sin 0. Ditambah dengan C. Cos 0 adalah 1 sehingga di sini saya punya setengah. Sin 0 adalah 0. Di ini min 0 ditambah dengan C sama dengan 2. Sehingga saya dapatkan C-nya adalah 5/2 gitu ya. Jadi saya punya fungsi kecepatan nih. Fungsi kecepatan saya adalah gitu ya. Jadi fungsi kecepatannya, fungsi gitu ya, fungsi kecepatannya V akan sama dengan setengah dikali cos 2T gitu ya, dikurangi 3 sin T. Jadi supaya tidak gitu ya. 3 sin T ditambah dengan 5/2. Ini adalah fungsi kecepatan saya. Selanjutnya kita punya V itu adalah turunan dari posisi. Jadi akan sama dengan ini. Ini min setengah dari cos 2T dikurangi dengan min 3 sin T gitu ya. Ditambah dengan 5/2. Sama halnya yang tadi gitu ya. Berarti kita pisahkan antar variabel. Berarti yang di sini kita punya integral dari ds. Yang kanan adalah integral dari setengah cos 2T min 3 sin T tambah 5/2 dari dt. Sehingga kita punya S ditambah D1 sama dengan integral dari min setengah cos 2T tentunya akan menjadi min 1/4 sin 2T gitu ya. Adik-adik bisa periksa sendiri dengan memisalkan 2T kita adalah U. Gitu. Begitu. Integral dari min 3 sin T apa? Ada yang bisa?
Integral dari min 3 sin T adalah ditambah 3 cos T ya. Integral dari 5/2 ya tentunya 5/2 T. Ditambah dengan D2. Gitu ya. Jadi ini konstantanya D supaya beda aja gitu. Nanti kalau C ya nanti sama. Jadi saya punya fungsi posisinya adalah min 1/4 sin 2T ditambah dengan 3 cos T ditambah dengan 5/2 T ditambah dengan D. Tentunya D-nya adalah D2 dikurangi D1. Nah, di soal diberikan bahwa saat T-nya 0, nih saat T-nya 0, posisinya ada di 1. Nah, berarti saat T-nya 0, posisinya ada di 1. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa 1 sama dengan min 1/4 sin 0 ditambah dengan 3 cos 0 ditambah dengan 5/2 dikali 0 gitu ya, ditambah dengan D. Jadi saya punya ini 1 sama dengan 0 ditambah dengan 3 ditambah dengan D. Berarti D saya adalah min 2. Jadi gitu ya. Jadi di sini aja deh. Jadi fungsi posisi saya adalah fungsi posisi. Posisinya adalah gitu ya. Adalah ST saya adalah min 1/4 sin 2T gitu ditambah dengan 3 cos T ditambah dengan 5/2 T ditambah dengan dikurangi dengan 2. Karena kan D-nya min 2. Nah, untuk memeriksa apakah benar atau salah ya adik-adik bisa turunkan gitu ya. S aksen T kita adalah min 1/4 dikali dengan cos 2T dikali dengan 2 ini jadi min setengah gitu ya. Dikurangi dengan 3 sin T ditambah dengan 5/2. Nah, adik-adik bisa periksa saat S aksen T ini adalah FT gitu ya. Saat T-nya 0, benar nggak dia sama dengan 2 gitu ya. Saat T-nya 0, ya artinya dia min setengah ditambah 5/2 yang sama dengan 2. Gitu ya. Jadi benar. Lalu AT kita adalah F aksen T, berarti kita punya ini min setengah. Cos kalau diturunkan menjadi min sin, menjadi sin 2T gitu ya. Sin kalau diturunin ya jadi cos gitu ya. Tambah 4. Nah, apakah benar atau enggak gitu? Ternyata benar gitu ya. Jadi ya sudah benar. Begitu? Bu, Iya, Bapak mau Zian. nanya soal yang lain boleh, Bu? Boleh, Dikirim aja kali ya, Bu. Sini. boleh. Jadi kita pending dulu, kita 34, 35, 36 kita pending dulu ya. Oke. Oh, ini soal dari mana Bapak Zian? Dari teman, Bu. Dari teman. Wait a minute ya. Ini soal nggak tahu kuis atau apa kuis ya. Mereka udah KBF 1 KBF 3 emang. Dari tutorial katanya. Tutorial. Oh. Wow, siapa yang rajin sekali bikin? Terdapat, oke ya, terdapat fungsi kontinu fx pada interval 0 sampai tak hingga, gitu ya. Jadi fx-nya mungkin terdefinisi di sini saja, gitu ya. Dan konstanta a memenuhi persamaan ini. Jika fa sama dengan 1/b, maka nilai b adalah, oke. FA sama dengan 1/b. Oke. Di sini kita mau pakai apa? Ini pakai TDK 1 ya. Masih ingat TDK 1? Bunyinya apa TDK 1? Masih ingat nggak TDK 1? Teorema dasar kalkulus 1 baru kemarin loh. Masih ingat nggak? Masih ingat kah? Masih enggak kah?
Katanya, ayo, masih ingat nggak? Harus diingat-ingat ya. Katanya kalau fx continue gitu ya, continue di AB gitu ya. Jangan x-nya ada di AB, maka turunan dari integral A sampai X ft dt ini akan sama dengan. Ingat. Nah, ini katakan A-nya ada di 0 sampai tak hingga, artinya A-nya positif gitu ya. Kalau A-nya positif, maka saya punya turunan yang kiri gitu ya. ddx dari 17 ditambah integral A sampai X ft akar T dt. Ini sama dengan ddx dari akar X. ddx dari 17 tentunya akan 0. Yang ini kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1, ddx dari integral A sampai X ft dt akan sama dengan fx dikali dengan akar X. Gitu ya. Yang kanan jadi apa? Yang kanan biasa aja. Turunan dari X pangkat setengah tentunya adalah setengah X pangkat min setengah. Gitu ya. Jadi ternyata fx dikali akar X ini sama dengan 1/2 akar X. Gitu. Jadi nilai B-nya apa? FA-nya sama dengan 1/B. Berarti FA dikali dengan akar A gitu ya. Sama dengan 1/2 akar A. FA-nya sama dengan 1/B. Berarti 1/B sama dengan 1 dibagi 2A. Berarti B-nya adalah 2A. 2A jawabannya. Gitu deh. Boleh langsung jawab kayak gitu. Apa? Boleh langsung jawab B sama dengan 2A gitu. Iya. Nggak Emang? perlu dicari nilai dari B kayak gitu. Enggak, karena kan ini dalam A. Kalau A-nya suatu bilangan ya mungkin bisa gitu. Gitu sih. Mestinya 2A. Gitu deh. Enggak diketahui. Iya. Ini kelas apa, Mbak Bazir? Kita tahu sih, kelasnya Pak Reza ya. Biasanya yang suka iseng kayak gini Pak Reza. Oke, ada yang lain? Cukup? Kalau enggak saya lanjutkan. Mbak Bazir ada lagi? Enggak ada? Nggak ada sih, Bu. Oke ya. Itu pakai TDK 1. Apa lagi? Kita punya ini ya. Suatu benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 meter. Dan saya ini aja ya. Yang ini saya gambarkan saja matematikanya seperti apa. Saya kira adik-adik sudah bisa mengerjakan karena sudah bisa mengerjakan yang 33. Jadi saya bahasakan saja ini menjadi masalah persamaan diferensial order 2. Suatu benda dilempar ke atas gitu ya, dilempar ke atas dari ketinggian 10 meter. Jadi saya punya ini 10 meter gitu ya. 10 meter. Lalu dia dilempar ke atas si bendanya. Kecepatan awalnya berarti saya punya S0 gitu, S0 itu akan sama dengan 10. Lalu kecepatan awalnya berarti V0 adalah 5. Asumsikan bahwa percepatan gravitasi adalah 10. Artinya kita punya A itu adalah 10. 10 saja gitu ya. Tentukan ketinggian benda setiap saat. Berarti seperti tadi gitu ya. A adalah gitu ya. A adalah dV per dt itu sama dengan 10. Jadi nanti bisa diselesaikan gitu ya. dV sama dengan 10 dt. Diintegralkan nanti punya V. Lalu V adalah dA dibagi dt. Udah gitu aja. Nah, kapan benda mencapai ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimum berarti saat apa? Saat tentunya gimana? Ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum dicapai saat ayo. Kecepatannya 0 itu. Kecepatannya ya. Jadi dia kan maksimum itu berarti dia naik gitu ya.
Jadi di sini berhenti sejenak, lalu dia akan turun. Di F-nya saat 0 itu kapan? Tentunya ini ada constraint-nya S-nya gitu ya. Karena kita anggap bahwa kalau udah nyampe tanah ya udah gitu. Jadi udah gitu ya, nggak mantul-mantul lagi. Tentukan kecepatan benda pada saat benda menyentuh tanah. Tentunya tadi saya bilang bahwa T-nya itu bahwa ini bendanya asumsinya adalah kalau dia udah naik turun udah selesai gitu, bukan gini lagi gitu ya, tapi udah selesai gitu ya. Jadi kita diminta untuk mencari berapa sih kecepatan sesaat pertama kali dia menyentuh tanah gitu ya. Berarti apa ya, berarti kecepatan benda kita harus nyari dulu HT sama dengan 0 berapa, lalu kita cari ya. Sebuah tangki pada awalnya, oh ini ada pertanyaan dulu. Oh ini harusnya VT sama dengan 0, ini T-nya berapa, baru nyari HT-nya ya. Untuk yang ketiga, untuk nomor 35, saya punya tangki pada awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon. Tangki tersebut kemudian mengalami kebocoran sehingga air keluar dari tangki dengan laju V aksen T sama dengan 20 min T, di mana T diukur dalam jam dan V dalam galon. Ya, jadi ini masalahnya adalah diferensial order 1 dengan V0-nya adalah 20 ya. Jadi tentukan volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20, artinya ngapain sih? Hitung apa sih? Hitung apa, ada yang tahu? Hah? Gak ada? Gak ada yang tahu? Debit? Ini ya maksudnya debit kapan? Kan ini volume air yang keluar antara jam 10 sampai jam 20. Artinya ngitung apa sih? Volume air. Jadi ini ya, tangki tersebut kemudian mengalami kebocoran sehingga air keluar dari tangki. Jadi kalau adik-adik bayangkan gitu ya, ini ada tangki gitu ya, ada tangki isinya 200 galon awalnya. Terus dia keluar nih, keluar kecepatannya adalah 20 min T. Ya, kecepatan volumenya. Dia keluarnya segini. Tentunya volume dalam tangki akan turun terus nih, gitu ya, karena dia keluar. Disuruhnya adalah tentukan volume air yang keluar. Artinya disuruh ngapain? Jadi ukur dalam jam dan V dalam galon. Volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-12. Nah, gimana tuh? Yang keluar gimana? Oke deh. Kalau VT menyatakan apa sih? Kalau saya punya V aksen T adalah 20 min T. VT artinya apa? Perubahan volume galon. Ya, jadi ini maksudnya adalah volume gitu ya, volume air saat T nih, saat T jam. Jadi kalau saya ditanya tentukan volume air yang keluar antara jam ke-10 dan jam ke-12, kira-kira gimana? Sampai jam ke-20. Kira-kira saya ngitung apa? Oke deh. V10 artinya apa sih? V10 artinya?
Oke, jadi volume air gitu ya, volume air saat 10 jam nih. 10 jam. Kalau V20 ya saat 20 jam. Kalau saya disuruh nyari volume air yang keluar, kira-kira gimana? Kalau saya bayangkan gitu ya, saat 10 jam mungkin di sini gitu. Saat 20 jam mungkin di sini kali ya. Berarti volume air yang keluar apa sih? Volume air yang keluar dari jam antara jam 10 sampai jam ke-20 artinya sama dengan apa? Iya, betul. Ini V10 dikurangi V20 ya. Kalau bingung gambar aja. Tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki kosong ya. Tentunya kita disuruh mencari T berapa sih saat VT-nya 0. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Tentukan perlambatan, artinya kita diminta untuk mencari perlambatan ya. Perlambatan, karena dia melambat gitu ya. Ya, setara dengan A. Diperlukan oleh sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 20 meter per detik gitu ya. Jadi V-nya itu VT-nya tetap 20 meter per second. Agar dapat berhenti, berhenti gitu ya. Jadi dia lagi ada di sini, lalu berapa sih percepatan yang dibutuhkan supaya dia berhenti tepat di sini? Ya, kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Percepatannya apa supaya percepatannya berapa? Perlambatannya diperlukan oleh sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 20 meter per detik agar dapat. Oke. Ada yang punya ide? Hint-nya ada di perlambatannya konstan. Jadi hint-nya ada di perlambatannya konstan. Jadi kita punya bahwa dV gitu ya. dV ini nomor 36 saya sempilkan di sini 36. dV dibagi titiknya adalah 0. 0 lagi. Konstan, itu suatu konstanta. Oke, kan konstan gitu ya. Berarti kita punya gitu ya, diperlukan sebuah mobil yang akan melaju dengan kecepatan dan berhenti tepat. Berarti artinya dia saat S-nya 50, V-nya itu 0 gitu ya. Artinya ST sama dengan 50 gitu ya, DT-nya 0. Nah, nanti kita akan cari hubungannya. Karena kan dia tetap tepat ya. Arti kita punya nih dV kita, dV sama dengan C dikali dt, ya kalau mau A aja gitu ya. dV sama dengan A dikali dt. Jadi kita punya V ditambah C1 sama dengan AT ditambah dengan C2. Ya, berarti V akan sama dengan AT ditambah dengan C. Jadi fungsi kecepatan kita ya tentunya VT sama dengan AT ditambah dengan C. Nah, kapan sih V-nya akan 0 gitu ya? Pada saat T-nya 0 gitu ya, pada saat T-nya 0, ini kan berarti kecepatan awalnya kan, karena kan kecepatan awalnya gitu ya, pada saat T-nya 0, dia kecepatannya 20. Karena kan ini awalnya mobilnya dia kecepatannya 20, lalu tepat di 50, dia 0 gitu ya. Jadi kita bisa bikin gitu ya, F0 kita itu sama dengan 20. Jadi artinya
V0, F lagi ya. V0 gitu ya, saat T-nya 0, V kita adalah 20. Berarti C kita adalah 20. Gitu ya. Ini A dikali 0 gitu ya, ditambah dengan C. Sehingga C saya adalah 20. Jadi fungsi kecepatannya itu adalah A dikali T ditambah dengan 20. Nah, si V0, ya V akan sama dengan 0 gitu ya. V akan sama dengan 0 ini saat dia sudah bergerak sepanjang 50. Pak, gimana tuh? Ada yang punya ide? Ya, tentunya kita mencari apa? V-nya 0. Oke. Nggak tahu juga saya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mencari S gitu? Atau apa? Mungkin cari S ya. Ngomong-ngomong saya juga belum mengerjakan ini gitu ya. Jadi bisa jadi saya salah juga. Jadi kita akan mencoba mencari fungsi S-nya. Jadi V adalah fungsi turunan dari fungsi posisi. Jadi kita punya DAT ditambah dengan 20. Nah, seperti biasa ini akan menjadi integral dari DS dan yang kanan akan menjadi integral dari AT ditambah dengan 20 ya. Sehingga saya punya yang kiri adalah S ditambah dengan D1, yang kanan adalah A kuadrat T kuadrat dibagi dengan kuadrat ya. A T kuadrat dibagi dengan 2 ditambah dengan 20T ditambah dengan D2 ya. Sehingga fungsi jaraknya adalah AT kuadrat dibagi 2 ditambah dengan 20T ditambah dengan D. Nah, kita punya informasi apa? Tentunya saat S0 gitu ya. Kalau S0, T-nya 0, ya jaraknya dia 50. Begitu deh. Mungkin ini bisa membantu. Jadi kita punya saat T-nya 0, gitu ya, S adalah 0, 0, berarti 50 gitu ya, sama dengan D. Berarti D-nya adalah 50. Jadi kita 50. Berarti S sama dengan AT kuadrat dibagi dengan 2 ditambah dengan 20T ditambah dengan 50. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Kita kan pengennya nyari T, nyari A. Nah, gimana ya A-nya ya? Ada yang punya ide? Saya punya ide. Idenya adalah, nggak tahu idenya benar atau salah ya. Dia akan 0, kita mau nyari gitu ya, dari sini T berapa sih saat VT-nya 0. Jadi kita mau nyari T berapa sih saat T-nya, di sini T-nya 0 gitu ya. Ini salah ya, harusnya saat T-nya 0 gitu ya, ya jaraknya 0 dulu gitu. Ini saya salah gitu ya, ini 0 aja. Jadi saat T-nya 0 ya 0. Nanti saat suatu T gitu dia jaraknya sudah bergerak sepanjang 50. Jadi D saya adalah 0 gitu. D-nya pergi. Jadi T berapa sih saat VT-nya 0? Nah, tentunya kita mau nyari T kapan saat VT kita 0. Berarti AT ditambah 20 sama dengan 0. Berarti T-nya adalah, kok minus 20 dibagi A. Ya, betul gitu. Karena A kan perlambatan. Berarti A adalah bilangan yang negatif. Ya. Bilangan yang negatif. Nah, T-nya tuh segitu. T-nya itu segitu. Berarti kita punya bahwa S min 20 dibagi A itu sama dengan 50. Gitu ya. Karena VT-nya sama dengan 0 nih. Berarti pada saat dia berhenti, kita sudah menempuh jarak sepanjang 50 meter. Jadi kita masukkan ke sini gitu ya. Kita masukkan ke sini S dari min 20 dibagi A itu akan sama dengan 50. Jadi kita bisa masukkan gitu T-nya adalah minus 20 dibagi A. Berarti A gitu ya. A dikali T kuadrat adalah 400 dibagi dengan A kuadrat dibagi dengan 2 ditambah dengan 20 dikali minus 20 dibagi A ini sama dengan 50. Berarti ini kita punya 200 dibagi A dikurangi dengan, loh kok jadi 400 benar ya?
Loh, oh iya benar. 400A ini sama dengan 50. Berarti kita punya minus 200A dibagi A ini sama dengan 50. Berarti A kita adalah min 4. Nah, itu adalah percepatannya. Jadi agak panjang ya ternyata. Ada pertanyaan nggak nomor 36? Pusing? Ada pertanyaan? Yakin? Tidak ada? Nah, yakin. Oke, kalau yakin ya. Bahasan kita banyak sekali hari ini. Habis loh di bagian 2. Bab 3 bagian 2. Apakah masih sanggup untuk melanjutkan atau tidak sanggup? Bisa jawab di chat, sanggup, tidak sanggup. Gitu. Sanggup atau tidak? Atau kita mau sudahi saja? Atau mau lanjut? Lanjut atau sudah? Masih ada waktu sih. Ibu, maaf, boleh bahas 21 nggak? Nomor 21. Ini? Oke. Oh, loncat ya? Nggak apa-apa. Boleh, tentunya. Oh, di mana dia berada? Jadi saya minta request saja gitu ya. 21 karena ini sebagian sudah kita bahas ya. Jadi tidak perlu dibahas semuanya. Kelas juga sudah dibahas dan kuis. Hitung limit H menuju 0 dari 1/H integral dari 1 ditambah sampai 1 plus H dari 1 dibagi T plus 1 dt. Idenya apa? Idenya adalah memisalkan. Kok idenya memisalkan, maksud butuh apa ya? Ide saya ya memisalkan, betul. Jadi saya misalkan dulu gitu supaya kelihatan. Misal gitu ya. Misal FT itu adalah seperti 1 plus T. Terus saya punya F kapital T adalah antiturunan dari si FT. Gitu ya. Jadi tanpa menyebut apa-apa, ini artinya F kapital itu antiturunan dari FT. Kalau antiturunan, ini artinya gitu ya, bahwa F aksen T gitu sama dengan FT. Gitu ya. F aksen saya sama dengan T. Kalau saya menyebut antiturunan berarti artinya ini. Nah, saya akan mengebah semuanya dalam bentuk F gitu supaya lebih kebayang. Loh, malah lebih kebayang ke sini. Enggak tahu, mungkin. Limit H menuju 0 dari 1/H gitu ya. Integral 1 sampai 1 plus H. 1 per T ini akan menjadi FT dt. Nah, menurut TDK 2, saya punya bahwa kalau saya punya F kapital itu adalah antiturunan dari FT. Menurut TDK 2 ini akan menjadi F dari 1 plus H gitu ya. Dikurangi dengan F1. Betul atau salah? Apakah betul? Apakah betul? Betul atau tidak? Betul ya. Masih ingat nggak ini bentuk apa? Limit H menuju 0 dari F kapital 1 plus H dikurangi F1 dibagi H itu apa sih? Sebenarnya tak lain apa sih? Ini apa sih? Masih ingat? Definisi turunan bukan, Bu? Betul, definisi turunan. Ini adalah definisi turunan F kapital karena ini fungsi kita F kapital di 1. F kapital kita apa? Katanya. F kapital kita apa nih? Sama dengan F aksen kapital kita ternyata FT. Berarti ya sama dengan F1. Dan FT kita adalah 1 ditambah T. Berarti ini akan menjadi 1 ditambah 1. Gitu deh. Ada pertanyaan? Cantik ya? Cantik. Ini pengennya masuknya ke transenden mungkin ya, tapi belum pastinya. Oke, apa lagi? Ada yang mau request lagi? Mau bahas nomor berapa? Ibu mau nanya, Ibu. Iya. Buat yang tadi itu F kapital aksen 1 dapat dari mana ya, Bu? Oh, ini definisi apa?
Ikhlas? Saya punya Turunan, Ibu. turunan ya. Kalau saya punya f aksen C, maka dia definisinya adalah limit H menuju 0 dari f C plus H dikurangi dengan FC dibagi dengan H. Berarti kalau saya punya F kapital nih, F kapital, berarti fungsi saya ada F kapital. Ini F kapital, berarti ini adalah F kapital. C saya berapa? C saya 1. Berarti ini F kapital aksen 1. Ini dapat dari mana? Dari TDK 2. Integral dari 1 ditambah 1 plus H F TDT itu sama dengan F kapital 1 plus H dikurangi F1. Kan gitu, karena F-nya adalah anti turunan dari F. F kapital adalah anti turunan dari F kecil. Gitu Ikhlas? Baik, Ibu. Oke ya. Ada request lagi? Mau yang mana? Kalau tidak ada, saya belum bahas yang mana ya. Oh, kemarin BTW kuisnya ada yang salah kunci ya. Jadi yang terakhir jawabannya 1 ya. Jadi besok saya nggak bisa regrade, nggak tahu kenapa EduNext katanya bisa tapi tidak bisa gitu ya. Jadi harus manual. Jadi saya nilainya manual saja. Oke. Bahas yang mana ya? Kalian nggak mau bahas apa gitu? Sudah saja. Wow. Bu, mau nanya, Bu. Apa tuh? Itu yang nomor 8. 8 ini? Ya berarti itu kayak ngebuat turunan sampai 2 kali ya, Bu, buat misalnya cari kecekungannya. Betul. Betul, Pak Wazir. Jadi cari dulu kemonotonannya gitu ya. Jadi F aksennya apa? F aksennya ini menggunakan TDK 1. F aksen itu kan DDX dari si F gitu ya. Artinya dia DDX itu dari 0 sampai X, T dibagi dengan 4 ditambah T kuadrat. Nah, menurut TDK 1 ini akan menjadi X dibagi dengan 4 ditambah X kuadrat. Nah, baru cari dulu kemonotonannya. Masih ingat kemonotonannya? Nah, ini sering kali keluar ya, seperti ini. Ingat bahwa monoton F aksen lebih besar dari 0, F aksen X gitu ya. Jadi saya dimarahi. Dimarahi siapa, Bu? Dimarahi siapa ya? F aksen X lebih besar dari 0, artinya ini F naik gitu ya. Kalau F aksen X kurang dari 0, artinya F2. Jadi kita gambar garis bilangan dari F. Sekalian saja saya jawab ya, Bapak Zir. F aksennya gitu ya. Dia pembuat nolnya di mana? Tentunya cuma 1, yaitu di 0. Karena yang bawah kan selalu positif nih. Berarti yang membuat 0 ya yang atas saja. Yang membuat negatif positif juga yang atas aja. Karena yang bawah ini selalu positif. 4 ditambah X kuadrat itu kan selalu positif. Berapapun si X-nya. Jadi dia akan negatif kalau X-nya kurang dari 0. Dan dia akan positif kalau X-nya lebih besar dari 0. Artinya F gitu ya. Fungsi F ini. F kapital akan turun pada selang min tak hingga sampai 0 dan akan naik pada selang 0 sampai tak hingga. Bagaimana dengan kecekungannya? Oh, berarti 0 ini jadi titik kritis gitu ya. Karena menurut uji turunan pertama, kalau misalkan ada perubahan kemonotonan gitu, dia yang di kirinya 0 itu turun dan yang di kanannya 0 itu naik, berarti di sini dia menjadi titik minimum. Jadi bisa adik-adik bayangkan integral 0 sampai 0 ya 0 gitu. Kebayang ya? 0 sampai 0 ya 0 gitu ya. Begitu. Terus apa lagi? Kecekungan. Kecekungan berarti mencari F double aksen gitu setelah kita punya F aksen. Berarti F double aksen ya seperti yang pernah kita pelajari, ini adalah U dibagi V gitu ya. Jadi kalau F double aksen berarti U aksennya adalah 1 dikali dengan V, V-nya adalah 4 dikali dengan ditambah dengan X kuadrat dikurangi dengan V aksen gitu ya. V aksen adalah 2X dikali dengan U kita adalah X dibagi dengan 4 ditambah dengan X kuadrat dikuadratkan. Jadi kita punya yang atas akan sama dengan 4 ditambah X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat, artinya 4 dikurangi dengan X kuadrat.
Gitu ya. Yang bawah 4 ditambah 2x kuadrat, x kuadrat dikuadratkan. Tentunya yang bawah tidak mungkin negatif gitu ya, karena 4 ditambah x kuadrat aja udah positif, apalagi dikuadratin lagi gitu ya. Jadi tentunya garis bilangan kita pembuat nolnya hanya ditentukan oleh yang atas. Pembuat nol kita tentunya dia akan 0, f double aksen akan 0 jika x-nya adalah min 2 dan x-nya adalah 2 gitu ya. Jadi dia akan 0. Tentunya cara penentukan apakah dia positif negatif ya dari kita coba saja, misalkan 0 dia positif, pindah kamar negatif, pindah kamar negatif. Artinya kalau f double aksen gitu ya, f double aksen x kurang dari 0 berarti dia cekung ke bawah. Kalau f double aksen kita lebih besar dari 0 berarti dia cekung ke atas. Berarti ini cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah. Karena ada perubahan kecekungan nih, ada perubahan kecekungan di min 2 berarti ini adalah titik belok atau titik apsis ya di situ ya. Ini juga titik belok ya. Jadi kita punya 2 titik belok. Oke. Jadi kalau tidak ada perubahan kecekungan berarti dia bukan titik belok. Itu yang harus diingat. Kalau misalkan ada perubahan kecekungan berarti dia merupakan titik belok. Nah, bisa nggak gambar ini? Bisa nggak sih sebenarnya gambar itu di Desmos? Saya juga nggak tahu. Mari kita coba ya. Kali aja bisa gitu ya. Kali aja. Y sama dengan fungsi integralnya kemana? Gak ada ternyata. Function. Stat. This. Mix. Ada dong. Integral dari 0 sampai X gitu ya. Apa tadi fungsinya? Masih ingat gak? T dibagi dengan 4 ditambah T kuadrat ya. DT. DT-nya nggak di situ. DT, wah mau nggak dia? Mau loh. Ini adalah fungsi kalian. Tuh, Desmos canggih ya. Mestinya di 2 kelihatan nggak ya ada perubahan kecekungan? Nggak tahu deh. Kalian. Terima kasih. Jadi tidak lihat ya, saya bikin tuh. Ini Y sama dengan integral 0 sampai X F dt. Sini ada perubahan kecekungan di min 2. Mari kita lihat apakah benar berubah atau tidak ya. Di min 2 nggak akan kelihatan sih, tapi dia mestinya berubah gitu ya. Jadi dari begini nih, bisa bayangkan ini dari tidak terbayang, tapi mestinya terbayang gitu ya. Ini cekung ke atas nih. Lalu dia berubah di sini menjadi cekung ke bawah. Sehingga yang sampai minta hingga tuh dia gitu ya, lurus, bukan ke atas gitu. Jadi kalau tidak kebayang, ini saya ini karena itu kecil banget gitu ya. Jadi di sampai min 2 dia itu gini. Seakan segini gitu, tapi nggak kelihatan di sana. Min 2 tadi apa? Min 2 sampai 2 dia cekung ke atas ya. Jadi dia gini gitu ya. Dia gini. Gitu ya. Terus yang dari min 2 dia berubah gitu. Berubah jadi gini. Ini titik belok. Dia cekung ke atas lalu cekung ke bawah. Bisa bayangkan kalau ini tidak ada perubahan kecekungan, dia akan terus ke sana. Gitu ya. Dia akan terus ke sana. Padahal di grafik yang di Desmos gitu ya. Kalau adik-adik lihat nggak gitu ya. Dia makin ke kiri. Kalau mau bikin dia mungkin bisa gini kali. Bisa nggak? Supaya kelihatan gitu saya pengennya. Supaya kelihatan dia itu berubah cekung gitu. Nah, ini kan berubah ya. Kelihatan nggak sekarang? Tetap nggak kelihatan, Bu. Aduh. Pokoknya di sini dia berubah ya. Di sini dia berubah nih. Jadi habis gini terus dia berubah ke sono. Gitu. Bisa dilihat sih. Ya, udahlah. Itulah. Oke. Jadi Desmos canggih sekali ya. Integral aja bisa dia. Canggih sih. Siapa sih yang bikin? Loh. Gitu deh. Ada pertanyaan lagi? Yang mana yang mau dibahas? Apa sudah? Tinggal 5 menit sebenarnya.
Oh, saya mau bahas aja deh. Loh, Bu, katanya nggak mau bahas. Saya mau bahas yang ini karena ini sering keluar gitu ya, takutnya adik-adik nggak familiar gitu ya. Dengan penerapan kesimetrian dan keperiodikan. Oke, yang D kira-kira, jadi yang mana dulu? Yang D deh, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ditodong gitu ya. Seperti yang pernah saya berikan ke adik-adik bahwa ibaratkan bahwa fungsi ganjil itu negatif, fungsi genap itu positif ya. Tan itu adalah sin per cos biar lebih jelas. Kita punya mutlak itu adalah fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Karena mutlak dari min X itu sama dengan mutlak X. Ini fungsi genap nih. Sin X itu adalah fungsi ganjil, negatif. Cos itu adalah fungsi genap, positif. Berarti ini adalah fungsi ganjil, yang tak lain ini akan sama dengan apa? Adik-adik? 0, Ibu. 0 ya. Yang C sama dengan apa yang C? X pangkat 3 itu fungsi negatif, tapi satu fungsi positif, Bu. Oh, jadi nggak tahu dia negatif atau positif. Berarti mau nggak mau kita harus pisah ya. Jadi kita pisahkan mereka berdua. X pangkat 3 dikali dengan 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat dx ditambah dengan integral min 2 sampai 2. Nah, akar dari integral dari min 2 sampai 2 dari 4 akar 4 min x kuadrat dx. Tentunya yang ini jadi fungsi negatif karena x pangkat 3 fungsi negatif. Akar dari 4 min x kuadrat adalah fungsi yang positif. Kenapa begitu? Karena ya, min x kalau dikuadratkan jadi x kuadrat. Jadi ini fungsi positif, ini akan menjadi 0. Gitu ya. Ini 0. Yang ini cari sendiri. Ini cari sendiri menjadi, ini susah loh. Ada yang bisa nggak? Integral dari 0 sampai 2 akar dari 4 min x kuadrat dx. Ada yang bisa? Ini kenapa diberikan di sini? Ini canggih kalau bisa tanpa menggunakan software ya, tapi ini saya katakan ini ada 2 dikali 0 sampai 2 integral dari 4 min x kuadrat. Gitu ya. Kalau bisa berapa? Saya berikan ide ya. Idenya adalah jangan cari integralnya, susah. Gambar si fungsi akar 4 min x kuadrat. Gambarnya gimana, Bu? Itu juga susah. Enggak juga. Misalkan saya punya Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat, gitu ya. Ini dengan desmos ini sangat mudah, tapi tanpa desmos juga ini mudah ya. Ini tak lain adalah fungsi, ini adalah kurva, sebagian dari kurva lingkaran. Karena kalau kita kuadratkan ini dengan Y-nya positif, gitu ya, maka kita punya Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Berarti kita punya sebenarnya dia adalah yang mana nih? Lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2. Tapi dua-duanya nih, X-nya karena X-nya gerak dari 0 sampai 2, berarti X-nya positif, dan Y-nya juga positif. Berarti sebenarnya adalah seperempat lingkaran dengan jari-jari 2. Jadi ini adalah 2 dikali dengan seperempat, dikali dengan pi, jari-jarinya adalah 2. Gitu deh, ini sama dengan 2 pi. Gitu ya. Kalau bingung gambar ini ya gambar jadi desmos ya. Adik-adik bisa langsung gambar gitu ya. Fungsi integral aja bisa, masa akar nggak bisa gitu kan, nggak mungkin. Nah, ini akan menjadi SQRT gitu ya. SQRT dari 4 dikurangi dengan X kuadrat. Nah, tadi saya kecilin. Ini yang mesti dikecilin lagi. Supaya satu ini ya. Jadi ini adalah lingkaran, setengah lingkaran gitu ya. Kalau dari min 2 sampai 2 ya, artinya integral dari min 2 sampai 2 akar dari 4 min X kuadrat dx ya sama aja kayak mencari luas di bawah, luas setengah lingkaran dengan jari-jari 2. Gitu deh. Gitu ya. Oh, sudah selesai ya. Jadi yang lain kita bahas di tutorial setelah selanjutnya. Jadi kita akan bahas keperiodikan, ini yang sering keluar gitu ya. Dan ke bawah. Oke deh. Kelas saya tutup. Sampai jumpa hari Rabu.
jam 8. Jangan lupa ada kuis kecil gitu ya seperti kemarin. Kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Bye.